Rema hari ini, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ketika Anda memasuki sejumlah kota besar di dunia, Anda akan bertemu dengan pintu-pintu gerbang yang terkenal, seperti gerbang Brandenburg di Berlin, gerbang Java di Yerusalem, dan gerbang-gerbang di Downing Street, London. Baik dibangun dengan maksud untuk pertahanan atau seremonial, gerbang-gerbang tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara berada di luar atau berada di dalam suatu area tertentu dari kota tersebut. Sebagian gerbang itu dalam keadaan terbuka, sebagian lagi tertutup bagi umum dan hanya dibuka untuk orang-orang tertentu. Sebelum memasuki pelataran bait suci juga terdapat gerbang yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju bait suci tersebut, sehingga tidak semua orang bisa masuk dan keluar secara sembarangan. Begitupun ketika orang-orang hendak masuk lebih dalam lagi ke ruang suci maupun ruang maha suci, hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati pembatas antar ruang maupun tirai yang memisahkan area yang satu dengan lainnya. Namun, ada satu pintu gerbang yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu gerbang untuk masuk ke hadirat Allah. Jika pada masa lalu hadirat Allah dibatasi oleh bait suci, pada masa sekarang, kehadiran Allah tidak dibatasi lagi oleh ruang atau media apapun, karena kematian Kristus sudah membuka jalan bagi kita orang-orang percaya untuk datang langsung ke hadapannya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah dengan puji-pujian. Pujian dan penyembahan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Dia begitu menikmati ketika anak-anaknya memuji dan menyembahnya. Ini juga menjadi alasan mengapa pujian dan penyembahan kita saat berpuasa dapat menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Ya, saat hati Tuhan disenangkan, Dia mencurahkan kuasanya dengan dahsyat dan tidak ada yang dapat menahannya, sehingga kita bisa masuk ke dalam momentum luar biasa yang mengubahkan krisis terbesar sekalipun menjadi kesaksian besar. Bagaimanakah kehidupan pujian dan penyembahan Anda selama ini? Mengapa Anda perlu mengangkat pujian dan penyembahan saat berpuasa? Bagaimana Anda dapat membangun pujian dan penyembahan kepada Tuhan saat berpuasa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa rindu untuk mencurahkan berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami untuk dapat terus membangun pujian dan penyembahan selama kami berpuasa, sehingga kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Angkatlah pujian dan penyembahan saat berpuasa.